B-nya adalah negatif 2 dan C-nya adalah 1. Kalau kita sudah mendapatkan berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C, kita bisa menentukan sumbu simetrinya, yang rumusnya adalah X sama dengan negatif B per 2A, sehingga sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi dengan channel Jejak Mas Guru. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 9 kurikulum 2013, buku edisi revisi 2018. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada kegiatan 2, yaitu menentukan sumbu simetri dan nilai optimum pada materi Ayo Kita Menalar, halaman 96. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal, yaitu untuk mengisi tabel-tabel berikut dalam menentukan sumbu simetri dan nilai optimumnya. Bagaimana caranya untuk kita mengisi kolom-kolom sheet pada tabel berikut? Ikuti terus video ini, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya, dan bagi kalian yang sedang belajar materi ini bisa mendapatkan sebuah kemanfaatan dan mampu untuk memahami dengan baik. Sebelum kita menyelesaikan persoalan ini, ada baiknya kita mengingat kembali pembelajaran yang lalu, yaitu bagaimana cara untuk menentukan sumbu simetri dan nilai optimumnya. Namun sebelumnya perlu saya ingatkan, bagi kalian yang belum melakukan subscribe pada channel ini, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, sehingga nanti jika ada materi-materi pembelajaran baru dari channel Jejak Mas Guru ini, kalian akan segera mengetahuinya dan kita dapat belajar bersama kembali. Baik, untuk mengingat kembali materi ini, maka kita perlu membuka catatan kita saat kita melukis sebuah grafik fungsi, yaitu dengan membuat sumbu Y atau garis vertikal dan sumbu X atau garis horizontal. Di dalam grafik fungsi ini, misalnya kita telah mendapatkan sebuah titik yang kita beri nama misalnya X1, di mana titik ini adalah merupakan sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah sebuah titik yang membelah daerah dua sama besar pada diagram parabolanya. Kita akan mengingat kembali bagaimana cara menentukan sumbu simetri, yang kita tahu rumusnya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Sebagaimana materi yang akan kita bahas, selain kita menentukan sumbu simetri, kita nanti juga akan menentukan nilai optimum, di mana nilai optimum ini yang misalnya kita tentukan adalah Y1, itu bisa kita cari dengan rumus Y sama dengan negatif B kuadrat kurangi 4AC per 4A. Selain itu, misalnya dari titik Y ini kita tarik sebuah garis, maka kita nanti akan mendapatkan sebuah titik perpotongan antara X1 dan Y1 yang kita namakan sebagai titik optimum, di mana titik optimum ini merupakan titik X dan Y, atau yang bisa kita cari, X itu merupakan negatif B per 2A dan Y-nya adalah negatif B kuadrat kurangi 4AC per 4A, sebagaimana yang kita bahas tadi. Baik, sekarang kita akan langsung membahas soal-soal yang diberikan pada soal tadi, dimana di sini kita telah disajikan sebuah tabel di mana kita disuruh untuk menentukan nilai sumbu simetri
atau X-nya ini dengan ketentuan Fx-nya itu sama dengan X kurangi 1 yang dikuadratkan. Untuk menggunakan rumus sumbu simetri tadi, kita perlu menjabarkan dulu X kurangi 1 dikuadratkan ini, sehingga kita nanti akan mendapatkan nilai A, nilai B, dan nilai C. X kurangi 1 yang dikuadratkan itu jika kita jabarkan adalah X kurangi 1 kalikan X kurangi 1. Untuk mengalihkan bentuk aljabar seperti ini, artinya ini adalah X dikalikan X, yaitu sama dengan X kuadrat. Kemudian X ini dikalikan dengan negatif 1, sama dengan negatif X. Kemudian negatif 1 ini dikalikan dengan X, yang hasilnya adalah negatif X. Dan negatif 1 dikalikan negatif 1, yaitu 1, yang hasilnya adalah X kuadrat kurangi 2X ditambah 1. Nah, disinilah kita bisa menentukan berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya, dan berapa nilai C-nya. Sehingga nilai A itu sama dengan 1, B-nya adalah negatif 2, dan C-nya adalah 1. Kalau kita sudah mendapatkan berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C, kita bisa menentukan sumbu simetrinya, yang rumusnya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Kita bisa memasukkan sekarang nilai B nya itu negatif 2, sehingga sama dengan negatif ini tetap ditulis, kemudian kita akan mengalihkan dengan negatif 2, sehingga menjadi negatif 2 per 2 dikalikan dengan 1, karena A nya adalah bernilai 1. Negatif kalikan negatif 2 itu sama dengan 2 per 2 kali 1, 2, sehingga 2 per 2 itu adalah sama dengan 1. Sehingga kita bisa mengisi X yang pertama ini adalah 1. Kemudian kita akan membahas yang kedua, yaitu Fx sama dengan X kurangi 2 yang dikuadratkan. Bagaimana tadi, kita jabarkan dulu, yaitu X kurangi 2 kalikan X kurangi 2, X kali X yaitu X kuadrat, X kalikan negatif 2 adalah negatif 2X, negatif 2 kalikan X adalah negatif 2X, negatif 2 kalikan negatif 2 adalah plus 4. X negatif 2 kurangi 2X kurangi 2X ditambah 4 ini akan sama dengan X kuadrat, negatif 2X negatif 2X ini artinya negatif 2X ditambah negatif 2X adalah negatif 4X ditambah 4. Ya, kita sekarang bisa menentukan nilai A nya adalah 1, nilai B nya negatif 4, dan nilai C nya adalah 4. Setelah itu kita bisa menentukan sumbu simetrinya, di mana X seperti tadi sama dengan negatif B per 2A, sehingga nilainya adalah negatif kalikan negatif 4 per 2 kali 1. Negatif kali negatif 4 itu adalah 4, kemudian 2 kali 1 itu adalah 2, sehingga sama dengan 4 per 2 itu adalah 2. Sehingga di sini kita bisa mengisikannya adalah 2. Kemudian kita akan mengisi yang kolom ketiga, yaitu Fx sama dengan X tambah 1 yang dikuadratkan. Akan kita jabarkan lagi, artinya X tambah 1 kalikan X tambah 1, sehingga akan sama dengan X kuadrat ditambah X tambah X tambah 1, sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Sehingga nilai A nya adalah 1, nilai B nya adalah 2, dan nilai C nya adalah 1. Kita tentukan sumbu simetrinya dengan memasukkan rumus X sama dengan negatif B per 2A, yang kita masukkan nilai-nilainya, yaitu negatif 2 per 2 dikali 1 sama dengan negatif 2 per 2 sama dengan negatif 1. Sehingga kita bisa mengisi di sini adalah negatif 1.
Kemudian yang keempat, silahkan kalian sambil berlatih diisi yang keempat ini dengan cara yang sama. Selanjutnya kita akan menentukan nilai optimumnya. Yang pertama adalah fx sama dengan x kurangi 1 yang dikuadratkan. Sebagaimana yang sudah kita kerjakan tadi, maka x kurangi 1 yang dikuadratkan itu hasilnya adalah x kuadrat kurangi 2x ditambah 1. Dan tadi kita sudah mendapatkan nilai A nya adalah 1, nilai B nya negatif 2, dan nilai C nya adalah 1. Dan kita akan menentukan nilai optimumnya, di mana nilai optimumnya itu Y sama dengan negatif B kuadrat kurangi 4AC per 4A. Kita tinggal memasukkan saja negatif B kuadrat itu artinya negatif 2 dipangkatkan 2 dikurangi 4 kalikan 1 kali 1 per 4 dikali 1. Jangan lupa kita menuliskan negatifnya dulu, baru kita akan menentukan besarnya negatif 2 dipangkatkan 2. Negatif 2 dipangkatkan 2 itu adalah 4 dikurangi 4 kali 1 kali 1. Negatif 4 kali 1 kali 1 itu adalah negatif 4, sehingga negatif 2 dipangkatkan 2 dikurangi 4 kali 1 kali 1 itu adalah 4 dikurang 4 per 4 kali 1 adalah 4. Jangan lupa lagi, setelah sama dengan kita kasih negatif, 4 kurangi 4 itu adalah 0 per 4. Negatif 0 per 4 itu, atau negatif 0 dibagi 4 itu sama dengan 0. Maka saat kita mengisikan pada kolom ini, F titik-titik ini artinya Fx berapa, X nya diambilkan dari sini, sehingga F1 sama dengan nilai ini atau 0. Pada kolom pertama sudah kita bahas, sekarang kita akan membahas pada kolom kedua, di mana fx itu sama dengan x kurangi 2 yang dikuadratkan. Sebagaimana tadi kita juga sudah menjabarkan, yaitu x kuadrat kurangi 4x ditambah 4. Dan kita juga sudah menemukan nilai A nya 1, nilai B nya negatif 4, dan nilai C nya adalah 4. Saat kita menentukan nilai optimumnya, maka sesuai dengan rumus, Y itu sama dengan negatif B kuadrat kurangi 4AC per 4A. Kita masukkan nilai-nilainya, yaitu sama dengan negatif 4 dikuadratkan kurangi 4 kali 1 kali 4 per 4 kali 1 sama dengan negatif 4 dipangkatkan 2 itu adalah 16. Negatif 4 kali 1 kali 4 adalah negatif 16, sehingga kita tulis 16 kurangi 16 per 4 kali 1 4. 16 kurangi 16 itu adalah 0 per 4, sehingga negatif 0 per 4 itu sama dengan 0. Maka kita kembali bisa mengisi yang F ini adalah kita ganti X nya dengan 2, kemudian yang di sini adalah 0. Sekarang kita akan membahas yang ketiga, yaitu fx sama dengan x tambah 1 yang dikuadratkan. Sebagaimana tadi juga, yaitu x kuadrat ditambah 2x tambah 1 dengan nilai A nya adalah 1, B nya adalah 2, dan C nya adalah 1. Maka nilai optimumnya yaitu Y sama dengan negatif B kuadrat kurangi 4AC per 4A, yaitu negatif 2 dikuadratkan kurangi 4 kali 1 kali 1 per 4 dikali 1 sama dengan negatif 4 kurangi 4 per 4 kurangi 4 itu adalah 0 per 4. 0 per 4 itu adalah 0, sehingga kita kembali bisa mengisi yang pada kolom ketiga itu adalah di sini kita isi dengan negatif 1 dan di sini kita isi dengan 0.
kemudian pada kolom keempat ini, sebagaimana tadi kita mencari sumbu simetri, silahkan yang pada kolom keempat ini kalian kerjakan sendiri sebagai latihan kalian untuk mengasah kemampuan kalian. Mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini kalian bisa meneruskan mencari sumbu simetri dan nilai optimum pada kolom keempat ini dengan mudah dan paham. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Lagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Semoga kita dapat memetik hikmahnya dalam pembelajaran kali ini. Dari Purworejo, Jawa Tengah, salam dari Jejak Mas Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.